kita membayangkan menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi benar-benar mengubah hidup para peserta didik kita. Inilah kesempatan kita bersama. Indonesia memiliki banyak kampus berkualitas. Salah satu adalah Universitas Pelita Harapan yang telah membuktikan diri sebagai salah satu yang terdepan dalam mencetak lulusan unggul. Di antara berbagai mata kuliahnya, ada satu yang selalu menjadi favorit mahasiswa. Apakah itu? Teori belajar dan konsep mengajar. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Jawabannya sederhana. Bapak Agus Santoso. Beliau bukan sekedar dosen, melainkan seorang pendidik visioner yang mengubah ruang kelas menjadi tempat transformasi bagi calon pendidik. Dunia pendidikan membutuhkan pemimpin visioner yang paham fondasi teoretis pembelajaran. Dalam mata kuliah ini, kita akan diajak untuk mendalami peran mendasar teori dalam pembelajaran hingga konsep canggih seperti teori Weiner, attribution motivation. Namun pada kesempatan ini akan kita bedah sampai teori operan conditioning Skinner. Sebagai pendidik, kita wajib memahami teori sebelum mempraktekannya. Dale H. Shanks dalam bukunya Learning Theories, An Educational Perspective menekankan bahwa teori adalah kerangka kerja yang membantu kita memahami, merancang, dan mengevaluasi proses belajar mengajar. Teori tidak hanya membantu memahami bagaimana individu belajar, tetapi juga berperan sebagai kerangka konseptual, panduan desain instruksional, alat untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, dasar evaluasi, pendorong refleksi dan penelitian, serta penghubung antara teori dan praktik. Meskipun sering dianggap sama, teori belajar dan teori pembelajaran memiliki fokus yang berbeda, namun saling berkaitan. Teori belajar bersifat deskriptif, fokus pada proses belajar individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori ini memiliki struktur logis. Jika kondisi tertentu diterapkan, maka akan menghasilkan efek tertentu dalam belajar. Teori pembelajaran bersifat preskriptif, fokus pada cara terbaik untuk membantu seseorang belajar. Teori ini memiliki struktur logis. Agar mencapai hasil tertentu, gunakan metode tertentu. Selama ini kita mungkin hanya mengenal dengan pendekatan pembelajaran pedagogi untuk anak-anak dan andragogi untuk dewasa. Namun, mata kuliah ini memperkenalkan kita pada hetagogi, pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis refleksi. Dalam hetagogi, peserta didik sepenuhnya mengatur pembelajaran mereka sendiri, mulai dari apa yang dipelajari, bagaimana cara belajar, hingga bagaimana hasil belajar dievaluasi. Hetagogi semakin relevan di era teknologi digital karena memungkinkan peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif terhadap perubahan dunia nyata. Sekarang kita masuk ke teori pertama, yaitu behaviorisme. Behaviorisme adalah salah satu teori pembelajaran tertua yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Menurut tokoh utamanya, John Watson, semua perilaku manusia adalah hasil interaksi antara stimulus dan respons. Behaviorisme juga menekankan penggunaan reward dan punishment dalam pembelajaran. Contohnya, seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang aktif bertanya, sehingga siswa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan melakukannya lagi. Teori berikutnya adalah teori Gestalt, salah satu pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada cara manusia mempersepsikan dunia secara keseluruhan, bukan sebagai kumpulan elemen-elemen yang terpisah. Pendekatan ini menekankan pentingnya pola, struktur, dan konteks dalam pemrosesan informasi. Bagaimana kita bisa mengetahui hewan ini adalah anjing yang sedang berjalan? Otak kita secara aktif dapat mengorganisasi informasi sensorik menjadi pola yang bermakna. Ini merupakan perspektif kognitif dan teori Gestalt yang mencakup proses seperti perhatian, pengelompokan, dan interpretasi. Salah satu teori yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan dan psikologi adalah teori operan conditioning yang dikembangkan oleh P.F. Skinner. Teori ini menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi melalui konsekuensi dari suatu perilaku melalui reinforcement dan punishment.
Dalam prakteknya, teori ini banyak digunakan dalam manajemen kelas dan sistem pembelajaran berbasis umpan balik langsung. Jika siswa mendapatkan umpan balik segera setelah mengerjakan soal, mereka lebih cepat belajar dan menyesuaikan kesalahan mereka. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan karena kurang mempertimbangkan aspek internal manusia. Nah, itulah sebagian kecil materi kuliah ini yang tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga membuka jalan bagi kita untuk menjadi pendidik visioner yang mampu mengubah hidup peserta didik kita. Dengan bergabung dalam mata kuliah transformatif ini, kita membangun fondasi karir pendidikan yang kokoh dan berwawasan ke depan. Jadilah bagian dari generasi pendidik yang akan membentuk masa depan bangsa Indonesia. Behaviorisme stimulus respon berkaitan, Skinner operant conditioning menguatkan perilaku. Di mata kuliah Pak Agus penuh pemahaman, Gestalt melihat keseluruhan yang menyatu. Sekian dan terima kasih, tetap semangat. Za uwe fruik ni maya nifta banting nikunting nari Tempaya kato sake